Pemirsa Khazanah, tahukah Anda bahwa sakit apapun yang diderita seseorang bisa dihilangkan dan disembuhkan dengan sedekah? Bagaimana mungkin penyakit hilang dengan sedekah? Apakah sedekah itu obat? Hal ini sebenarnya tips dari Nabi SAW yang diajarkan pada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Banyak kisah-kisah di kalangan para ulama salafus soleh dan ulama kontemporer bahwa sekronis apapun suatu penyakit masih dapat diobati dengan sedekah. Banyak orang yang secara medis divonis mengidap penyakit kanker stadium akhir dan dinyatakan tidak akan berumur panjang oleh dokter, tiba-tiba penyakitnya bisa sembuh secara total dengan sedekah. Lalu apa hubungan penyakit yang biasanya disebabkan oleh virus dengan sedekah? Memang sepintas tidak mudah memahami hubungan penyakit dengan sedekah. Akan tetapi, sebelum mikroskop ditemukan pada tahun 1590 Masehi, sebagian orang tidak percaya bahwa dalam tubuh makhluk hidup terdapat mikroorganisme, virus, dan bakteri. Bahkan sebagian orang yang mempercayai adanya virus dan bakteri saat itu, ia beranggapan bahwa virus dan bakteri itu tak ubahnya seperti jin dan setan, karena bahayanya dalam tubuh manusia. Artinya, keduanya sama-sama bahaya, karena setan berjalan dalam tubuh manusia mengikuti aliran darahnya, sama seperti virus yang juga menjangkiti manusia dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Sofiyah binti Huyai, istri Nabi SAW menuturkan, Nabi SAW beriktikaf, maka aku mengunjunginya di malam hari, lalu berbicara dengannya menyangkut satu urusan. Kemudian aku berdiri untuk pulang, maka beliau berdiri bersamaku untuk memulangkanku. Ketika itu melintas dua orang dari kelompok Ansor, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Sewaktu keduanya melihat Nabi SAW, keduanya berjalan dengan cepat. Rasulullah SAW lalu bersabda, "Berjalanlah perlahan-lahan, ini adalah istriku Sofiyah binti Huyai." Maka berkata salah seorang Ansor tersebut, "Subhanallah, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah, dan aku khawatir jangan-jangan setan mencampakkan dalam hati kamu berdua suatu keburukan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menariknya, ulama kontemporer Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam kitabnya Tafsir Al-Manar justru menyebutkan bahwa mikroba kemungkinan juga termasuk jenis jin atau setan yang menjadi penyebab dari berbagai macam penyakit. Dari penjelasan ulama bahwa virus bisa jadi adalah jin jahat, maka disinilah hubungan penyakit dengan sedekah bisa difahami. Bahwa dengan sedekah, penyakit akan hilang karena virus itu bisa saja setan atau jin. Sementara jin itu takut dengan sedekah. Apabila kita memahami bahwa virus itu adalah setan dan jin jahat, maka benarlah apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bahwa ketika seseorang bersedekah, maka 70 setan akan keluar dari rahangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari rahangnya." Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Apabila 70 setan keluar dari tubuh manusia hanya dengan sedikit sedekah saja, maka otomatis beban yang dirasakan seseorang, baik secara fisik maupun psikis, akan berkurang. Apabila sedekahnya lebih banyak, tentu setan yang keluar akan lebih banyak lagi, sehingga beban fisik maupun psikis akan semakin banyak berkurang, atau bahkan hilang sama sekali dari dalam tubuhnya. Inilah yang membuat orang tersebut sembuh dari sakitnya dan sehat secara lahir dan batin. Mengomentari makna hadis ini, Syekh Ibnu Muflih Al-Maqdisi menceritakan bahwa manusia digoda dan dijangkiti oleh bala tentara setan setiap harinya. Mereka membawa 70 anak buah yang merasuki tangan, kaki, mata, telinga, dan seluruh anggota badan. Namun dengan sedekah, ke-70 bala tentara setan itu akan menjauh dari manusia.
Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa sedekah juga bisa mengobati penyakit yang sudah akut dan bertahun-tahun lamanya. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam kitab Sahih At-Targhib bahwa Abdullah bin Mubarak, seorang ulama masa tabi'in, pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang penyakit yang menimpanya sejak 7 tahun yang lalu. Ia telah mengobati sakit di lututnya dengan berbagai macam obat dan ke beberapa dokter, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dan ternyata penyakit orang ini sembuh karena sedekah. Kisah ini menunjukkan bahwa dengan sedekah, apapun penyakitnya, insya Allah bisa sembuh. Dari sinilah bisa jadi virus atau mikroba, termasuk virus yang belakangan menghebohkan dunia, yaitu virus corona itu termasuk jenis jin atau setan. Wallahu a'lam. Masih ada hadis Nabi SAW yang lain yang menguatkan bahwa bisa jadi setan merupakan virus yang mencangkiti tubuh manusia dan bisa dihancurkan dengan sedekah. Saat bersedekah, maka tubuh setan seolah dibelah dengan gergaji, sehingga setan yang ada dalam tubuh manusia akan hancur dan binasa. Itu sebabnya orang yang rajin bersedekah jarang sakit, dan ketika sakit, maka ia akan mudah sembuh. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada suatu ketika iblis datang kepada Rasulullah SAW karena disuruh oleh malaikat agar ia memberitahukan bagaimana caranya menggoda manusia. Dari dialog panjang antara iblis dan Nabi SAW itu disebutkan tentang bagaimana keadaan iblis ketika ada orang bersedekah. Iblis menjawab, "Itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji." Dari hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya dapat difahami bahwa sedekah yang dilakukan oleh seseorang dapat menghancurkan setan dan mengeluarkannya dari dalam tubuhnya, sehingga apa yang menjadi beban penderitaannya selama ini, fisik maupun psikis, akan berkurang atau bahkan hilang dan sirna sama sekali. Allahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ucapan istighfar biasanya terucap di lisan kita ketika sadar dari keburukan yang tengah kita lakukan atau saat keburukan dan kemaksiatan di depan mata. Saat itulah terucap istighfar, Astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah. Artinya, ucapan ini akrab di telinga kita saat keburukan atau kemaksiatan tengah terjadi. Dan memang itulah di antara yang hendaknya diucapkan setiap kali terjadi kemaksiatan dan kejahatan. Akan tetapi, Nabi SAW justru mengawali paginya dengan istighfar, memohon ampun. Padahal logikanya, di pagi hari kita belum melakukan keburukan atau kemaksiatan. Secara umum bahkan di pagi hari kita masih penuhi dengan aktivitas positif. Lalu mengapa harus beristighfar di pagi hari? Memang di antara sunnah Nabi SAW adalah membaca istighfar 100 kali di pagi hari. Sebagaimana diriwayatkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia menuturkan, saat kami duduk-duduk Rasulullah SAW datang pada kami, kemudian beliau bersabda, tidaklah aku berada di pagi hari kecuali aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani. Sepintas arti istighfar atau memohon ampun itu memang terkait dengan perbuatan dosa. Tapi untuk diucapkan di pagi hari sekilas memang kurang relevan. Lalu mengapa harus beristighfar? Nabi SAW bersabda, siapa yang kontinu beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Apa yang disebutkan Nabi SAW ini sudah mencakup seluruh keinginan kita semua. Hidup itu banyak masalah. Dengan istighfar itu, Allah menjanjikan jalan keluar. Hidup tak lepas dari kesedihan. Dengan istighfar, Allah janjikan kegembiraan. Dan setiap menghadapi kesulitan rezeki, dengan istighfar, Allah janjikan kelapangan rezeki, bahkan dari pintu yang tak terduga. Artinya, rezeki dari jalan yang tidak bisa dikalkulasi akal kita. Dengan demikian, membaca istighfar bukan masalah sederhana. Secara bahasa, memang istighfar artinya memohon ampunan.
Istighfar kepada Allah berarti meminta ampunan kepadanya. Jika seseorang membaca astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, maksudnya meminta kepada Allah ampunannya atas dosa dan kesalahan dengan dihilangkan dosa tersebut dan hukumannya. Perlu difahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling suka orang yang meminta ampun dengan memberikan keringanan yang tak terhingga pada orang yang mau memohon ampunan. Bahkan Allah dikabarkan oleh Nabi SAW akan melenyapkan kita jika kita tidak berdosa, kemudian kita bertobat setelahnya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, jika kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan melenyapkan kalian. Kemudian Allah mendatangkan orang-orang baru yang mereka melakukan dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Artinya, bukan berarti Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat dosa, tapi intinya adalah pada permohonan ampun. Kita diminta agar selalu meminta ampun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai permintaan ampun hambanya. Sampai-sampai jika manusia tidak meminta ampunan Allah, maka Allah akan lenyapkan manusia dari muka bumi, lalu menggantinya dengan makhluk yang senang meminta ampun. Maka, sebesar apapun keburukan, kejahatan, maksiat, dan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Jika Allah sudah senang dan mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan mengabulkan semua permintaan kita, bahkan melampaui perkiraan dan keinginan kita. Itu sebabnya Nabi SAW sekalipun sebagai seorang Nabi utusan Allah yang dikasihi Allah, bahkan dijamin masuk surga, tetap saja meminta ampun kepada Allah. Bahkan tak hanya minta ampun biasa, dalam sehari bahkan sampai 100 kali beristighfar memohon ampun. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan, "Dulu lisanku biasa berbuat keji kepada keluargaku, namun aku tidaklah menganiaya yang lainnya. Kemudian aku menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, 'Mana istighfarmu, wahai Huzaifah?' Sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali, dan aku juga bertaubat kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ketika memasak di dapur dan harus membuang sisa air panas yang tidak terpakai, biasanya orang akan dengan mudah membuangnya ke wastafel. Sebab wastafel adalah tempat terdekat dan paling terjangkau untuk membuang sisa air panas. Tapi bukankah lubang-lubang termasuk wastafel itu tempat yang disenangi jin? Bukankah jika membuang air panas ke dalam lubang wastafel tanpa kita sadari kita telah menyakiti jin? Bagaimana jika dia marah dan balas dendam? Berdasarkan keterangan dari sejumlah ulama, jin yang diperlakukan buruk oleh manusia tentu saja merasakan seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Termasuk jin juga merasa sakit hati dan sakit secara fisik apabila manusia sengaja atau tidak sengaja mengganggunya atau mencelakainya. Memang lubang-lubang seperti lubang wastafel menjadi tempat bersarangnya jin, sebagaimana dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya, "Lubang itu tempat persembunyian jin." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Abu Daud. Maka, jika seseorang membuang air panas di lubang-lubang, termasuk wastafel, bisa menyakiti makhluk ini, bahkan bisa saja membunuhnya. Dalam kitab Majmu' Fatawa, Imam Ibnu Taimiyah menegaskan, terkadang ada orang yang mengganggu jin atau jin merasa manusia ini sengaja mengganggu mereka dengan mengencingi jin atau menyiram air panas atau membunuh mereka, meskipun manusia sama sekali tidak mengetahuinya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan bahwa wastafel bisa menjadi salah satu tempat favorit bagi jin selain kamar mandi, karena wastafel merupakan tempat membuang kotoran bekas makanan yang menempel di piring dan tempat membersihkannya.
Sedangkan jin memang sangat menyukai tempat-tempat yang kotor seperti itu. Sebab berdasarkan fitrahnya, jin memang ditempatkan di tempat-tempat kotor seperti toilet dan lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa iblis nenek moyang jin berkata kepada Allah, "Ya Allah, Adam dan keturunannya engkau beri tempat tinggal di bumi, maka berilah pula aku tempat tinggal." Allah subhanahu wa ta'ala lalu berfirman, "Tempat tinggalmu adalah toilet, kamar mandi atau jamban." Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut para ulama, sejak itulah iblis dan keturunannya tinggal di tempat-tempat yang serupa dengan toilet, alias tempat-tempat kotor, sesuai dengan kondisi hatinya yang kotor ketika ingkar kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kesombongannya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tempat buang air itu dikerubuti oleh setan. Karena itu apabila kalian masuk toilet, bacalah, aku berlindung kepada Allah dari setan besar laki-laki dan betina." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Itu sebabnya Imam Ibnu Taimiyah menganjurkan hendaknya setiap muslim berhati-hati ketika membuang air panas di kamar mandi atau tempat lain, agar tidak mengenai jin, sementara dia tidak tahu. Peristiwa ini berdasarkan realita di lapangan, meskipun kami tidak mengetahui ada riwayat dari Nabi SAW maupun para sahabat radhiyallahu anhum tentang hal itu. Lalu apakah jika merasa tersakiti, jin itu akan balas dendam? Jika terusik dan disakiti oleh seseorang, jin juga bisa marah dan dendam kepada orang yang menyakitinya. Bahkan balasan yang dilakukan jin itu tidak tanggung-tanggung, bisa membuat orang itu tersiksa. Di antara bentuk balasan jin kepada orang yang menyakitinya adalah dia merasuk ke dalam tubuhnya dan mengganggunya secara terus-menerus. Bahkan menurut Imam Ibnu Taimiyah, kerasukan karena jin balas dendam termasuk kategori kerasukan paling berat. Itulah sebabnya para ulama selalu menasehati agar kita hendaknya tidak sembarangan membuang air panas ke tempat-tempat yang biasa dihuni oleh jin, terutama di wastafel, kamar mandi, dan lubang-lubang yang ada di tanah, termasuk parit dan saluran air. Jika terpaksa membuang air panas di wastafel, maka dianjurkan agar air panas itu dibuang bersamaan dengan air dingin yang sedang dialirkan dari keran, sehingga bisa mengurangi panasnya. Itu pun tetap dengan membaca basmalah dan senantiasa membaca zikir pagi dan petang agar selamat dari gangguan jin yang sewaktu-waktu bisa menyerang kita. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, memasuki waktu siang, ada kebiasaan Rasul SAW dan para sahabatnya untuk tidur sejenak yang disebut dengan qailullah. Rasulullah SAW bersabda, "Qailullah lah atau istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang." Setelah wafatnya Rasul SAW, kebiasaan ini selalu diikuti para sahabatnya. Suatu ketika ada orang-orang Quraisy yang duduk di depan pintu Ibnu Mas'ud ketika tengah hari. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Bangkitlah kalian untuk istirahat siang, yang tertinggal hanyalah bagian untuk setan." Umar bin Khattab bila melewati sahabat-sahabatnya pada tengah hari atau mendekati tengah hari mengatakan, "Bangkitlah kalian, istirahat sianglah, yang tertinggal menjadi bagian untuk setan." Itu sebabnya ulama menegaskan, qailullah pada pertengahan siang itu sunnah. Menurut penuturan putranya, kebiasaan tidur siang ini tidak pernah ditinggalkan oleh Imam Hambali. Selain itu, tidur, istirahat siang atau qailullah juga termasuk kebiasaan yang menyehatkan, asalkan tidak berlebihan. Akan menyegarkan badan dan membantu kita untuk bangun sholat malam. Lalu qailullah atau istirahat atau tidur sejenak yang berpahala dan selalu dilakukan para sahabat dan orang-orang saleh ini seperti apa? Qailullah dalam bahasa Arab artinya tidur pada pertengahan siang.
Karena diterjemahkan Qailullah dengan tidur siang, maka banyak yang menyangka Qailullah mesti harus tidur. Ini kurang tepat. Qailullah memang tidur sejenak di siang hari, tapi maknanya juga mencakup istirahat pada siang hari. Inilah yang ditegaskan As-San'ani rahimahullah, bahwa Qailullah adalah istirahat pada pertengahan siang walaupun tidak tidur. Lalu kapan waktu Qailullah atau istirahat siang itu ibadah? Apakah sebelum zuhur, atau sesudah zuhur, atau bisa keduanya? Dalam hal ini memang ada ulama yang bilang sebelum zuhur dan ada yang bilang setelahnya. Namun lebih tepatnya waktu Qailullah adalah setelah zuhur. Sebagaimana riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dahulunya tidaklah melakukan Qailullah, tidur sejenak di siang hari, dan makan, kecuali setelah sholat Jumat di zaman Nabi SAW." Riwayat ini dipertegas oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka atau para sahabat dulu biasa melaksanakan sholat Jumat, kemudian istirahat siang atau Qailullah. Anjuran Nabi SAW untuk tidur siang sangat bermanfaat dan terasa bagi mereka yang terbiasa. Terasa segar jika bangun dari tidur siang, walaupun sebentar tetapi berkualitas. Sebuah penelitian tahun 2008 mengungkapkan bahwa tidur siang bisa membantu meningkatkan daya ingat. Tidur siang dapat melindungi otak dari pengolahan informasi. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan konsentrasi dan produktivitas di tempat kerja. Tidur siang yang pendek selama 20 hingga 40 menit bisa mengurangi resiko penyakit seperti jantung dan stroke. Kesimpulan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Yunani. Itu sebabnya di negeri-negeri maju, tidur siang justru diterapkan di perusahaan-perusahaan. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2011, sudah ada 6% tempat kerja di dunia menyediakan ruang tidur siang khusus bagi pekerjanya. Naik tipis dari tahun 2010 yang hanya 5%. Inilah rahasia waktu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah yang dianjurkan di dalamnya. Sebuah amalan yang ringan namun manfaatnya luar biasa. Bisa dirasakan langsung dan bahkan kelak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.